Dan kita ngelihat juga sebenarnya pertumbuhan Indonesia quite well gitu. Jadi apakah sudah terjadi, teman-teman perlu ngelihat juga sih perkembangan dari makroekonomi yang mempengaruhi ke performance emitennya. Mungkin kalau dari aku seperti itu sih, Mbak. Kalau menurut Mbak mungkin bisa nambahin boleh. Oke, secara historical sih memang apa di akhir tahun biasanya ada euforia positif di market ya, yang apa disebutnya window dressing. Tapi aku lihatnya window dressing itu sebenarnya nggak terjadi hanya akhir tahun sebenarnya teman-teman. Window dressing itu bisa terjadi setiap ada musim earning season, laporan kinerja keuangan. Benar. Ketika ada emiten yang melaporkan result kinerjanya ternyata bagus, above expectation gitu ya. Atau bahkan ada turnaround story dari yang sebelumnya rugi bersih jadi laba bersih gitu. Itu biasanya juga udah berasa tuh di emitennya, udah tinggi demand-nya, euforianya juga banyak, jadi sahamnya bisa terkerek naik gitu. Betul. Nah, tapi memang kita bicara akhir tahun, trennya itu kan semacam momentum di pasar saham ya Kak Gebi ya. Ada window dressing, ada yang disebut sell in May gitu ya. Love in May. Uh, nah, kemudian ya teman-teman sih lihatnya kalau misalnya akhir tahun didukung dari makroekonomi kita yang masih positif, ya harusnya juga di akhir tahun masih mengikuti tren historikalnya atau positif juga IHSG gitu hijau. Hopefully sih seperti itu ya teman-teman ya. Tapi aku rasa untuk window dressing sendiri apakah sudah terjadi atau belum? Sepertinya nanti mungkin Iya, menjelang akhir-akhir tahun gitu saat ini. benar-benar. Karena Uh, uh, kalau misalnya betul yang Mbak Kristi bilang, itu sangat tergantung dengan performance dari emiten-emitennya gitu. Jadi apakah sudah terjadi? Well, we have to check it out dulu ya, dalam artian dari segi fundamentalnya seperti apa kinerjanya gitu sih kira-kira. betul. Oke. Nah, ini KGB aku cari lagi karena kita masih ada waktu nih KGB, nggak apa-apa ya? Jawab Mm-mm. lagi ya pertanyaan. Oke, ini ada dari Siti Zulaiha. Kak, produk reksadana pasar uang, money market, atau fixed income yang tepat untuk dana pensiun. Nah, apa nih Kak kira-kira? Oke, oke. Yang pertama, mungkin kalau boleh dilihat lagi adalah sekarang ini umur dari kita berapa dulu. Dalam artian kita berapa lama nih untuk mencapai akhirnya dapat dana pensiun. Kalau misalnya semakin pendek jangka waktu kita dari dana pensiun, tentunya kita pasti memilih produk yang I would say less lebih cenderung lebih aman ya, seperti reksadana pasar uang. Tapi mungkin untuk teman-teman mungkin yang masih muda atau misalnya masih cukup jauh lah ke umur pensiun. Nah, itu teman-teman bisa coba ke reksadana pendapatan tetap gitu. Nah, iya, berarti yang perlu kita perhatikan adalah istilahnya seberapa jauh nih umur kita dari usia kita pensiun. Nah, mungkin semakin muda akan lebih berani ya Mbak ya untuk masuk ke instrumen-instrumen yang lebih pergerakannya lebih volatile tapi again high risk high return itu juga bisa optimal gitu. Jadi balik lagi tergantung kembali lagi nih Mbak Siti itu jarak untuk sampai ke usia pensiunnya seberapa jauh gitu. Dan juga kita ngeliat juga mungkin nanti again profil resiko dan lagi-lagi nominalnya. Mbak mau pensiun dengan jumlah berapa nantinya akan menentukan metode Mbak Siti untuk selanjutnya berinvestasi. Apakah menabungnya juga seberapa per bulan. Kita juga mesti ngeliat dalam tiap bulannya mungkin alokasi untuk investasinya seberapa besar gitu. Tentunya kita juga melihat prioritasnya ya. Jangan sampai kita berinvestasi tapi ternyata mungkin dana daruratnya belum terpenuhi gitu. Jadi hal itu perlu juga untuk kita perhatikan gitu sih. Oke, thank you Kak Gaby. Semoga menjawab nih ya Semoga. Kak Siti ya. Mm-mm. Nah, ini ada lagi pertanyaan.
Nah, ini sebenarnya ada pertanyaannya saham nih Kak Gebi, tapi mungkin kita ganti aja ya ke reksadana. Ketika portfolio reksadananya lagi koreksi nih Kak Gebi, better untuk di hold apa di redeem aja gitu, dicairkan aja. Silakan Kak Gebi. Oke, ini pertanyaan yang selalu menarik ya Mbak. Kayaknya mau produk reksadana, mau saham, mau Yap. obligasi, kayaknya, aduh hold apakah close ya gitu. Mungkin aku juga mau mention juga yang tadi persis Mbak Kristi bilang bahwa ketika saham merah, apakah better hold atau cut loss? Yang pertama, teman-teman lihat dulu, teman-teman butuh uangnya ini kapan. Kalau misalnya teman-teman jangka waktunya masih panjang ya Mbak ya, kayaknya sebenarnya akan masih banyak nih, semakin panjang kan akan banyak opportunity yang hadir juga gitu. Nah, jadi sebenarnya apakah kalau misalnya teman-teman memang butuh uangnya masih masih lebih lama, apakah di cut loss? Aku bilang sih nggak juga ya, justru mendingan di hold atau bahkan diakumulasi average down. Jadi teman-teman bisa di average di harga yang lebih murah supaya in return bisa menghasilkan potensi yang lebih tinggi nantinya. Tapi kalau misalnya teman-teman memang membutuhkan uangnya, duh mbak, ini buat uang sekolah 1 tahun lagi. It's okay kalau misalnya memang harus di cut loss terlebih dahulu karena kita yang kalau misalnya saham gitu ya di sini mungkin reksadana saham kita kan nggak tahu ya tahun depan akan seperti apa karena memang optimalnya itu saham itu kan memang untuk jangka panjang ya Mbak. Jadi tentunya kalau mengingat resiko tersebut, it's okay kalau memang teman-teman butuh uangnya dan perlu cut loss gitu. Tapi untuk teman-teman yang belum butuh uangnya, mendingan nambah ya Mbak ya malah kayaknya. Oke, thank you Kak Gebi buat jawabannya. Ini ada pertanyaan dari al_iub 1996. Kak Gebi, untuk reksadana saham, apa cocok di hold dalam jangka berapa tahun? Nah, Hmm. terus minimal investasi kali ya, minimal investasi di reksadana saham. Silakan Kak Gebi. Reksadana saham itu again kita ngelihatnya tergantung dari strategi masing-masing orang. Dalam artian mungkin kalau teman-teman yang mungkin suka trading, sekarang juga orang banyak yang mbak kayaknya trading reksadana ya. Jadi tektokan dalam jangka waktu cepat jual beli karena kita melihatnya lebih ke makro sentimennya itu bisa jangka waktu pendek. Tapi memang idealnya reksadana saham itu dengan volatilitas yang ada, kita lebih ngeliat itu untuk jangka panjang. Mungkin di atas 8 tahun, untuk 10 di atas 10 tahun itu lebih cocok. Karena kita melihat di situ di tengah volatilitasnya kadang turun, kadang naik, but in return high risk, high return. Nah, minimalnya berapa? Aduh, kalau aku bilang sih sebenarnya yang namanya investasi itu kita bisa mulai dari 100.000 aja tuh udah bisa ya Mbak sebenarnya. Apakah tapi kan kalau misalnya ini nggak ngefek Mbak persenannya atau imbal hasilnya. Nah, sebenarnya yang perlu kita lihat adalah kebiasaannya dulu gitu. Dengan kayak oh kita udah merasa udah merasa lebih nyaman berinvestasi. I think 100.000 besok bisa nambah 200.000, bisa nambah 300.000. Nanti kalau udah lebih nyaman lagi, tentunya akan lebih merasa dari segi risk profile juga akan naik ya Mbak ya. Jadi itu sih yang aku ngelihat kalau minimalnya berapa, semua orang bisa mulai investasi gitu. Oke. Tadi aku baca di running comment ada yang sebut nabung nabung saham gitu. Mungkin yang tadi Kak Gaby maksud nabung reksadana gitu ya, Iya. teman-teman ya. Oke, Kak Gaby, ini mungkin tadi pertanyaan terakhir nih, karena kalau aku lihat pertanyaannya udah mulai banyak sekali yang di luar topik. Iya nggak? Oke. Mm-mm. Oke. Kak Gaby ada satu lagi deh. Boleh dibantu jawab ya? Boleh, Satu boleh. lagi. Dari Kusnadi_Soekarno. Saya punya dana 50 juta. Mm. Reksadana apa yang cocok untuk saya? Karena saya 3 tahun lagi pensiun. Berarti time frame investasinya 3 tahun nih, Kak Gebi. Mm. Silakan.
Oke, untuk time frame yang memang cenderung bisa dibilang cukup pendek ya Mbak, 3 tahun. Mungkin teman di sini Pak Kusnadi itu bisa masuk ke reksadana pasar uang ataupun juga reksadana pendapatan tetap yang berbasis pada obligasi korporasi. Kenapa? Karena di situ pergerakannya akan cenderung less volatile. Mungkin bahkan secara historical kayaknya reksadana pasar uang bisa menghasilkan return yang positif ya, mengikuti pergerakan deposito maupun juga produk-produk pasar uang lainnya. Jadi mungkin di sini Pak Kusnadi melihat karena pensiunnya udah sebentar lagi, I would say kita bisa masuk ke produk-produk yang less volatile seperti reksadana pasar uang ataupun reksadana pendapatan tetap, tapi yang berbasis pada obligasi korporasi. Gitu sih kira-kira. Oke, mungkin tadi pertanyaan terakhir nih Kak Gaby. Nah, Eh, sebelum menutup live IG malam hari ini, boleh dong terakhir untuk Kak Gaby sendiri, kira-kira ada pesan nggak atau ada kata-kata motivasi untuk teman-teman investor yang gaib? Silakan Kak Gaby. Oke, mungkin tadi udah sempet di-mention juga ya Mbak. Ini I think highlight buat kita semua bahwa eh, kalau yang namanya investasi itu kita nggak bisa mengharapkan hasil yang instan. Dan juga kita berharap investasi itu adalah tentang bagaimana kita mendisiplinkan diri. Ibaratnya investasi itu bukan sprint. Investasi itu kayak maraton gitu ya teman-teman. Jadi it's okay, mungkin ada momen capeknya, ada momen kadang-kadang jatuh gitu. Tapi bagaimana ceritanya, bagaimana caranya kita bisa kembali bangkit dan being konsisten di tengah maraton itu kita masih tetap berlari, tetap semangat dan mungkin yang bisa aku bilang adalah jangan lupa untuk enjoy the process dan mungkin don't forget your end goal. Dalam hal ini mungkin kalau untuk tema IG Live kita hari ini adalah financial freedom atau kemerdekaan secara finansial. Mungkin kayak gitu sih Mbak kalau dari pesan aku ya. Oke, thank you nih Kak Gaby buat sharingnya. Tadi kita udah banyak sekali discuss tentang tentunya tentang reksadana ya. Yang banyak banget tadi Kak Gaby udah banyak ada poin-poin penting. Yang pertama teman-teman harus tahu skala prioritas terlebih dulu. Kemudian teman-teman harus tahu harus bisa beradaptasi di market yang dinamikanya tinggi sekali seperti saat ini ya. Kemudian yang terakhir jangan lupa untuk lakukan diversifikasi gitu teman-teman. Dan tadi juga Kak Gaby udah bantu jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Thank you banget Kak buat jawabannya. Semoga teman-teman tercerahkan gitu ya dan mendapat insight baru lagi sehingga semakin confident untuk investasi gitu. Sekali lagi teman-teman, semua investasi itu mengandung resiko dan apapun resikonya itu bisa kita minimalisir dengan strategi yang udah teman-teman miliki, yang udah teman-teman siapkan sebelum teman-teman mulai investasi. Thank you banget Kak Gaby buat sharingnya malam hari ini. Tuh, Terima kasih Kak banget katanya teman-teman ya. keren Kak Gaby katanya. Oke, semoga di lain waktu kita bisa discuss lagi dengan tema yang berbeda ya Kak Gaby ya.